Oke, Sedikit aja nih, sedikit aja nih diajarin. Heeh. boleh. Jadi kalau gua pribadi, Mm-mm. menurut gua dari delapan, gua juga awalnya bingung ya. Maksudnya gua pertama kali trading tuh dari forex market itu cuman pilihan pair atau currency yang bisa dipilih itu cuma 30 doang. Begitu gua Mm-mm. masuk ke saham, waduh, 600 nih sahamnya. Dulu Iya, masih 600, iya, 500, iya, iya, 600. iya, iya, iya. Waduh, 600 Mm-mm. nih gue cara lihatnya gimana, yang mana yang bagus dan segala macam. Pasti teman-teman juga pernah ada di tahap itu. Nah, Mm-mm. makanya gue mungkin sharing aja based on my experience. Karena di saham itu cukup besar dan luas dari sisi lini bisnis semua ada di IHSG kita. Jadi yang pertama Mm-mm. perlu kita perhatikan menurut gue pribadi adalah indeksnya. Jadi biasanya gue pakai strategi top down analysis. Gue mau lihat dulu nih IHSG-nya itu sendiri trennya seperti apa. Itu menentukan apakah gaya trading gue akan agresif atau akan Iya. konvensional atau akan risk averse kayak gitu. Jadi tergantung daripada IHSG-nya dulu. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena Mm-mm. even suatu saham itu bagus juga gitu ya secara price action dan secara flow, tapi kalau IHSG-nya ketahan di sebuah tren yang sideways, itu biasanya sahamnya akan sulit banget untuk naik karena kacamata dari IHSG itu bisa melihat bigger picture secara keseluruhan market itu sedang mau apa sih, optimis, pesimis atau lagi uncertain aja gitu marketnya di IHSG kita. Jadi pertama gue akan lihat IHSG-nya dulu seperti apa. Nah kedua baru mulai cari sektor mana nih kira-kira yang seksi atau menarik. Kalau ada beberapa sektor yang menurut gue downtrend dan juga nggak menarik, gue akan langsung skip semua saham-saham yang ada di sektor itu. Contohnya kalau misalkan Mm-mm. belakangan ini, gue selalu mantauin properti, tapi properti nggak pernah ada satu sign untuk bisa di Betul. trading sama sekali. Nah, biasanya gue ngecek dulu indeks sektoral dia punya pergerakan harganya, kemudian gue cari nih yang paling punya ini korelasi yang paling tinggi terhadap Mm-mm. indeksnya saham apa gitu. Biasanya yang market cap-nya gede dan yang volume tradingnya juga besar gitu. Nah itu gue cek Mm-mm. satu atau dua. Kalau memang mereka tidak ada potensi, gue akan skip satu sektor tersebut. Jadi itu akan lebih memudahkan kita untuk memilih gitu. Mana Mm-mm. sektor yang menarik. Nah kita bisa ngambil pertama dari sisi itunya dulu nih, top down analysis. Tapi kalau misalkan kita udah dapat the whole idea, oh IHSG-nya masih sideways. Oke, berarti kalau sideways biasanya first Mm-mm. tier Mm-mm. tops-nya Mm-mm. itu kalau bisa jangan terlalu besar gitu ya. Nah, kita bisa Iya. cari kira-kira second tier-nya ada nggak yang menarik, ada nggak yang uptrend. Jadi kriteria gua untuk memilih saham, sebuah saham itu ada tiga sebenarnya. Pertama itu Mm-mm. saham yang uptrend, itu udah pasti. Kedua, saham uptrend itu secara harga dan volume ya. Secara harga dan volume itu dua-duanya confirm di uptrend. Yang kedua itu saham yang all time high. Nah, saham all time high ini Mm-mm. biasanya udah pasti uptrend. Dan biasanya saham all time high ini akan lebih mudah untuk menembus area-area yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, biasanya ketika Mm-mm. gue dapat saham all time high, gue mau lihat dulu nih secara flow-nya dia masih ada di fase-fase mana. Jadi kalau misalkan kita belajar do teori, ya ini lebih ke Iya. basicnya lagi. Ada satu fase di mana dia akumulasi, biasanya akumulasi itu sideways gitu ya. Ada fase di mana dia akan akan naik gitu. Mm-mm. Akumulasi kemudian dinaikin, distribusi kemudian diturunin. Nah, biasanya ketika saham all time high itu Mm-mm. biasanya dia ada di fase yang kedua, di fase inclining atau Oh, fase yang mulai ngegas naik. Nah, distribusinya di atas. Nah, itu adalah PR kita untuk memantau saham all time high ini kapan mulai distribusi. Nah, itu biasanya gue coba masukin juga ke watchlist nih. Ini saham ini udah mulai um, mau all time high gitu ya, udah mulai menarik nih. Gue masukin dan gue cari area yang bagusnya di mana untuk beli. Dan yang ketiga biasanya saham IPO gitu. Saham IPO mm-mm. ini dalam artian gue nggak belinya ketika book building biasanya, tapi gue akan memperhatikan dulu pergerakan saham IPO ini selama kurang lebih 6 bulan, developingnya gimana. Apakah Mm-mm. ada koreksi dulu dan kemudian ada aksi buyback juga dari pemegang besarnya. Dan kalau misalkan iya, gue biasanya akan cari entry ketika dia udah mau breakout harga di IPO sebelumnya gitu. Ketika mereka Oh, oke, biasanya itu saham-saham oke, yang oke, bisa oke, oke. diperhatikan aja buat gue menarik gitu sih.
Iya, iya. Wah, wah, menarik banget ini. Ini biasanya dibagikan waktu lagi webinar ya, webinar bareng Bro Andi ya. Sekarang diajarin metode screeningnya, thank you banget Bro Andi. Tapi boleh nggak nih dikasih tahu ke Cuan Troopers yang pada lagi nonton gitu untuk bergabung dengan timnya Bro Andi ini gimana nih caranya nih supaya bisa join ke grup kita sepaham ya kalau nggak Iya, salah ya siap, namanya ya. siap. Ada di ini Mm-mm. kok, ada di link di bio, nanti coba dicek aja sih. Mm-mm. Link di bio, diklik, kemudian ikuti langkah-langkahnya di sana, gitu Yes. ya, untuk bergabung. Oke, siap, siap, siap. Nah, atau mungkin ada informasi kapan lagi ada webinar bareng Bro Andi ini, Eh, kalau sudah nanti stay tune dijadwalkan. aja di Instagram ya kalau misal. Soalnya kemarin gue baru ini juga bro di Bali tuh sama kafe Cuanmologi kan bareng Ya, si Cuanmologi. Cuanmologi ya. Ya jadi di sana offline itu baru pertama kali lo gue offline di situ dan seru banget di situ. Iya, 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 iya. Prabar ya, waktu itu ya, Yes, di Rabar. Cuanmologi ya berarti ya Ya. konteksnya. Wow, mantap, mantap, mantap. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau mau ikut dan mau tahu lebih banyak tentang aktivitas Bro Andi terkait dengan gimana trading saham, belajar trading saham dan masuk ke komunitasnya itu nanti di Instagramnya Bro Andi aja, ada link khusus di sana. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih. Saya mau naikin pertanyaan dari Cuan Troopers yang sudah bertanya. Oh, ini ada dari Bro Peter nih. Nah ini bagus nih. Kalau mau mulai trading, chart yang dipakai itu daily, weekly, monthly, atau gimana? Nah, karena ya benar juga sih, ini kan kondisi market juga jadi sideways. Apakah menentukan gitu kita pilih chartnya yang weekly, daily, monthly, atau gimana nih Bro Andi? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Thank you ya Bro Peter Mm-mm, buat pertanyaannya. Jadi em, balik lagi, time frame itu mm-mm, sebenarnya seperti kita, ini analoginya seperti kita lagi buka Google Map istilahnya ya. Jadi pertama misalkan kita mau lihat Indonesia tuh petanya seperti apa, kemudian kita cari nih yang mana daerah atau misalkan pulau di Indonesia yang paling paling padat penduduknya, atau misalkan yang mm-mm, paling besar gitu ya si kepulauannya secara luasnya, kita mau lihat yang mana. Itu biasa harus kita lihat dulu peta Indonesia secara keseluruhan tuh. Kemudian kalau kita mau lihat spesifik lagi, misalnya kita udah dapat pulau paling besar misalkan Kalimantan. Nah, kita zoom in lagi kan, kita fokus mau lihat Kalimantannya. Misalkan gue pengen beli properti yang kurang lebih ada di Kalimantan gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih mm-mm, di Kalimantan secara spesifik, dia punya daerah yang rame, misalkan gue karena gue pedagang gitu ya, gue pengen mm-mm, yang banyak orang di situ. Nah, gue cari nih di peta Kalimantan ini di provinsi mana misalkan, atau misalkan di kota mana nih yang paling banyak padat penduduknya. Nah, ternyata di misalkan Banjarmasin gitu ya. Nanti gue cari lagi, zoom in lagi di Banjarmasin, kira-kira daerah yang mana nih yang misalkan daerah protokolnya gitu atau jalan-jalan protokolnya. Nah, itu adalah step-step yang kita lakuin sama halnya dengan kita trading saham. Pertama, mm-mm. yang kita harus tahu adalah masing-masing trader itu punya gayanya masing-masing, jenis tradingnya, stylenya masing-masing. Kita kalau misalkan kenal ada yang namanya scalper atau scalping gayanya. Kemudian ada yang day Iya. trading, ada juga yang swing trading kayak gua itu swing trading, ada juga yang sebenarnya positioning trading gitu ya, atau ada yang invest. Hmm, Jadi ini time frame-nya tuh beda-beda dan hmm, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pertama harus kita tahu dulu kita mau meluangkan waktu itu berapa lama di market. Nah itu yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi jangan sampai kita cuma punya waktunya sedikit tapi pengennya scalping gitu, hmm. dimana kita harus mantauin marketnya benar-benar intens, dan juga range tradingnya kan pendek-pendek ya kalau misalkan scalping. Nah itu perlu Betul. diperhatikan pertama. Tapi kalau in general misalkan mau swing trading, itu biasanya gue ngelihatnya daily time frame itu buat Mm-mm. entry atau buat analisis. Tapi kalau untuk ngelihat trennya, biasanya gue zoom out dulu nih ke weekly time frame. Jadi biasanya gue cuma pakai dua. Kalau mau gue simplify gitu ya pertanyaannya. Pertama gue lihat weekly untuk lihat dia punya trennya. Ketika gue udah tahu, oke, Mm-mm. ini trennya bagus nih, ini uptrend nih. Gue zoom in. Buat apa tujuannya? Buat cari tahu di mana area harga yang bagus untuk gue beli. Kurang lebih kayak gitu. Oh, oke, 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 oke. Jadi dilihat dulu trennya gimana secara weekly, baru nanti pakai
apa namanya time frame yang lebih kecil lagi ya untuk entry point-nya. Betul, betul. Oke, mantap. Nah, ini sepertinya Cuan Troopers juga udah mulai nggak sabar ya, bertanya langsung ke emiten. Boleh ya, Bro Andi ya? Nah, Kita boleh coba banget ya. bahas Luas emiten ini dan kita. juga soalnya ini udah ada yang nanya tentang, nah ini nih. Sorry sorry, mana tuh tadi hilang nih pertanyaannya. Nah, ini nih. Dua emiten. Nah, bahas dua paper, Tekim dan INKP. Kita lihat memang ini uptrend ya, dari kemarin hijau mulu di akhir tahun gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. ini ada yang nanya tentang PANI juga. Nanti kita boleh kali ya belakang-belakang bahas PANI ya. Yes, boleh banget, boleh banget. Oke, nah ini menarik ya. INKP sama sama Tekim memang dua company kertas yang memang kita juga di grup kita juga ada call Tekim ya salah satunya gitu ya. Nah alasannya Mm-mm, kenapa? Memang kalau kita lihat secara kita lihat di weekly time frame dulu ya. Jadi ini weekly time frame. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan, ini kurang lebih pergerakan weekly-nya itu memang INKP sebelumnya sempat turun nih, ya kan? mm, Ini sempat turun, mm, tapi dia ada rejection kurang lebih di area support, di area sini nih. Nah, ini kan area mm-mm, support, mm-mm. di sini juga area support kalau kita zoom in sedikit. Nah, di sini sempat ada yang namanya sebuah pola reversal gitu. Nah, ini tuh double Mhm. bottom kurang lebih. Jadi kemarin kita sempat perhatiin ini. Oh, Nah, ini double oke. bottom. Ini chartnya daily ya, sorry ya bro, sambil nanya nih. Yes, yes, yes. Ini chartnya daily. Jadi time frame-nya ada di sini. Oke. Ini tuh Mhm. 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 gitu ya reversal market. Nah, konfirmasinya kemarin pas gue lihat, makanya balik lagi ini walaupun kita analisis secara chart atau harga, kita perlu analisis secara ini juga nih volumenya. Kita mau konfirmasi secara volumenya valid atau enggak gitu. Mhm. Nah, yang menarik adalah Mhm. ketika dia downtrend. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini kan sequence-nya dia masih downtrend. Kalau kita perhatikan Ya. turun sini, turun lagi, sini turun lagi kan. Ya. Nah, Ya. kita mau lihat secara volumenya rata-ratanya kurang lebih di sini nih, ya. Atau di sini udah ada garis kuning nih. Ini sebenarnya udah pakai moving average gitu ya. Ini rata-rata Mhm. volumenya. Nah, kemudian ketika dia mantul di bottom yang kedua di sini, kalau kita lihat ada lonjakan volume yang cukup menarik di sini. Kalau kita perhatikan. Mhm. Nah, di sini ada lonjakan volume nih beberapa hari, ya kan? Nah, membuat moving Ya. average-nya juga agak sedikit naik menuki ke atas. Nah, ini sebenarnya ada flow yang masuk sih sebenarnya di sini. Sehingga kalau kita Mhm. perhatikan, dia ketika berhasil breakout, retest sedikit, kemudian dia ngegas lagi. Nah, dia ngegas lagi kalau kita perhatikan, dia ada volume yang cukup besar juga. Jadi kalau misalkan kita mau pakai price volume correlation atau Mhm. relationship, ini tuh bagus dan Mhm. confirm uptrend gitu. Jadi ketika dia naik, di sini dia breakout. Nah, ketika dia breakout di sini volumenya naik. Kemudian ketika dia Ya. koreksi, ini volumenya kecil di bawah. Kemudian ketika dia Mhm. naik lagi, breakout lagi di sini, nah dia besar lagi di sini. Nah, ini adalah satu ciri-ciri atau saham yang udah mulai terlihat mau reversal. Kayak gitu. Dan ketika kita lihat di sini ada reversal dan sampai sekarang dia berhasil naik terus gitu ya, which is very good. Ini pergerakan harga INKP gitu. Nah, Mhm. untuk Mhm. kedepannya kalau kita lihat, gue ngelihat sendiri ini INKP itu udah berhasil ngelewatin satu resistance yang cukup kuat di sekitar Mhm. 10.300 di sini. Jadi gue akan balikin lagi ke weekly gitu ya. Secara daily-nya tadi Ya. udah uptrend, tapi sampai mana sih uptrendnya? Nah, kita harus Heeh. memperhatikan area resistance, support resistance-nya di weekly time frame-nya gitu. Nah, ini adalah weekly time Mhm. frame biasanya cukup kuat. Ternyata di weekly time frame ini harganya berhasil closing di atas, which is very good Mhm. gitu ya. Nah, kalau Mhm. kita lihat lagi di weekly time frame, ya, jadi ini step by stepnya. Kalau kita lihat lagi di weekly time frame, dia juga kelihatannya ada double bottom di sini sebenarnya. Nah, ini bottom yang pertama, Mhm. ya kan?
ini bottom yang kedua. Jadi kalau kalau ada yang nanya, kalau gua pribadi ngelihat saham INKP ini spesifiknya INKP ya, ini menurut gua menarik gitu. Ini Ya. menurut gua cukup menarik. Targetnya sampai mana? Menurut gua in the short term dia bisa ke 13.000 ke sini. Nah, ini target daripada weekly-nya. Makanya kalau misalkan kita mau lihat daily-nya, oke, targetnya masih ada di atas sini. Gimana cara misalkan kita mau ngikutin atau kita mau follow the trend-nya gitu ya, atau kenaikannya. Biasanya kita akan cari area-area belinya. Ya, kebetulan hari ini agak sedikit muncul candlestick ini bearish candlestick ya, atau bearish pin bar lah, atau shooting star lah di atas. Nah, ini kita bisa expect gitu ya. Ini koreksi dulu. Koreksinya kemana? Harusnya ke area support. Supportnya di mana? Supportnya ya sekitar sini ya, kalau nggak salah. Sekitar 1.600-an. Jadi kalau menurut gua mau coba untuk follow pergerakan INKP, hopefully dia koreksi dulu ke sini, gitu ya. Nah, kalau dia koreksi ke sini, menurut gua itu menarik untuk di buy on weakness sebenarnya di area sini, di area support. Nah, biasanya gue suka double confirm lagi nih dari pakai satu indikator emas gua nih. Indikatornya namanya Apa tuh? fixed range volume Fibonacci. profile. Oh, Gitu. bukan ya. Fixed range volume profile. Jadi di sini Oke. gue coba ngelihat satu swing dari bawah ke atas, di mana area yang paling banyak terjadinya transaksi. Nah, ternyata bener kurang lebih di area di sinilah 10.550 sampai ya tadi lah 10.650. Nah, biasanya di area yang cukup banyak terjadinya transaksi itu bisa jadi area yang bagus atau area demand yang menarik untuk dibeli. Iya. Paham. Artinya ini menunjukkan ada demand di level-level segitu gitu ya. Dan Betul. ketika dia turun ke sana, itu kecenderungannya akan terulang sekali lagi mungkin ya. Yes. Untuk orang-orang dan para investor untuk membeli. Wah, mantap nih Bro Andi. Nah Satu ini lagi ya kagok ya. advance-nya ya. Mantap. Ini seru banget ini ngeliatin Bro Andi analisa secara teknikal. Enggak lah. Kita inilah ya. Kita cuma bersabda aja, kalau udah ada chart ya udahlah. Flow aja flow. Nah, kemarin Bro Ikutin Daniel, chartnya aja ya. yes. Nah, kemarin kebetulan Bro Daniel, kalau gue nggak salah tuh INKP itu jalan duluan. Nah, INKP Iya. itu jalan duluan sebagai leading stocks-nya, leadernya. Nah, gue kemarin ngelihat lagi di Techim gitu ya. Gue coba ngelihat lagi di Techim. Nah, ini juga dengan cara yang sama, ini gue coba untuk remove dulu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita lihat memang pergerakannya sebelumnya tuh dua saham kertas ini sebenarnya punya pergerakan yang identik gitu ya satu sama lain. Nah, ketika gue ngelihat Techim ini juga menarik. Ini kalau kita lihat Techim juga sebelumnya bergerak downtrend gitu ya.